Judul renunganku kali ini adalah tentang Ayub, penyakit kulit Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh, takut akan Allah, jujur, dan menjauhi kejahatan. Terus udah gitu dia kan terkena pencobaan tuh, kena sakit. Sakitnya kulitnya sebenarnya jenisnya apa? Ayub 2 ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Kan sakit kulitnya tergolong parah ya. Dia sebenarnya sangat tidak nyaman, menderita sekali tentang sakitnya itu. Istrinya itu seperti bilang ke dianya, kutukilah aja Tuhan Allahmu, kutukilah dan matilah. Dianya, Ayubnya, disuruh lebih baik meninggal, maksudnya istrinya gitu kan. Dia sempat berantem, tapi Ayubnya menjawab di ayat Ayub 2 ayat 10b. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan Ayubnya tidak mau berdosa dengan bibirnya. Sebenarnya di sini kan ada itu tuh kesembuhan pas udah seberapa waktu ada tiba-tiba ada kesembuhan, tetapi sebelumnya itu Ayub sempat mau meninggal aja. Ada tuh di firman Tuhannya seperti mau meninggal aja. Terus udah gitu juga dia Ayub 14 ayat 4, siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Ia sempat sangat amat ragu-ragu gitu, sakitnya bisa disembuhkan gitu. Dan dia hampir merasa udah lebih baik meninggal aja, seperti udah mau hampir putus asa gitu ya. Bukan terlalu desperate, terlalu banget loh, tapi kayaknya udah hampir hilang harapan, tapi gak hilang sama sekali harapannya. Terus udah gitu juga sebenarnya ketika Ayubnya sembuh kan, dia mendengar suara Tuhan juga begitu, dia langsung punya anak banyak lagi dengan istri yang baru kayak setahu aku ya. Jadi sehari-hari di belakangnya nggak ditulis tuh istri yang lamanya kemana, nasibnya gimana, keadaannya gimana, nggak tertulis istri yang lama atau apa. Sepertinya kan Tuhan melindungi privasi orang di dunia nyata. Kalau sakit penyakit begini, Ayubnya dan keluarga masa lalunya dijauhi dari dihina-hina gitu. Ternyata Ayubnya seorang yang benar di mata Tuhan, bukan salah penyakitnya gitu. Tuhan membela Ayub, jadinya masa lalunya gak dipermasalahkan sama pembacanya juga. Ayubnya ini sebenarnya tokoh asli. Sebenarnya sih aku waktu belajar di kuliah kitab dulu, bukan tokoh karangan orang gitu, bukan fiksi. Ayubnya itu ada tokoh asli, dianya hidup benar-benar. Terus udah gitu dijadiin sampai menginspirasi sampai jadi ayat Alkitab kayak begini. Pasti udah pilihan Tuhan juga, udah lo seleksikan dia masuk Alkitab juga gitu. Tapi sebenarnya kemungkinan tokoh yang asli dengan pengalaman hidup sakit penyakitnya begini ada, bukannya karangan. Jadi di dunia nyata kita menarik pembelajaran juga dari kisah hidupnya itu, bahwa kalau di masa depan gak usah terlalu takut akan sakit parah apa gitu yang akan datang, karena udah berusaha kita takut akan Allah. Selain jaga gaya hidup sehari-hari, pola hidup, dan jaga makanan dan sebagainya gitu ya.